Pak Anies Baswedan memang mengatakan bahwa dari pertemuan ini sudah tidak lagi membicarakan masalah solid atau tidak solid, itu sudah lewat masanya. Tapi kemudian tidak bisa disalahkan juga masyarakat kalau melihat dinamika yang terjadi pada koalisi perubahan untuk persatuan ini mempertanyakan solid nggak sih sebenarnya? Karena masih ada kebuntuan soal calon pendamping, calon wakil presiden yang akan mendampingi Pak Anies Baswedan. Kemudian juga soal cuitan Andi Arief yang juga ini mendapatkan sorotan ataupun perhatian dari masyarakat. Ada lagi aktivitas dari beberapa partai anggota koalisi yang kemudian didekati ataupun juga melakukan pendekatan pertemuan dengan partai-partai dari koalisi lain. Sehingga kemudian timbul pertanyaan, apakah yang dilakukan oleh Pak Anies Baswedan ini sebenarnya menjawab keraguannya, ada sebuah atau sesuatu hal yang dikhawatirkan atau memang ingin menunjukkan ataupun juga show off soal kesolidan. Kita akan bahas mengenai hal ini, sudah hadir di samping saya Mas Adi Prayitno yang juga merupakan pengamat politik yang akan memberikan pandangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Putri. Baik, Mas Adi Prayitno menemani saya di studio, tapi sudah hadir juga narasumber yang mewakili Demokrat, kemudian juga Nasdem yang bergabung dalam perbincangan ini memberikan pandangannya juga, tapi melalui daring. Sudah hadir yang pertama Mas Hersaki Mahendra Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Hersaki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Putri, selamat malam Mas Adi, selamat malam Gus Coy, sehat selalu untuk kita semua. Baik, ada juga Gus Effendi Coyri ataupun juga Gus Coy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Gus Coy. Waalaikumsalam, selamat malam Mbak Putri. Baik, yang pertama mungkin kita akan dengarkan terlebih dahulu. Gus Coy, bagaimana kemudian melihat manuver ataupun juga pergerakan yang dilakukan oleh Mas Anies Baswedan ini? Apakah memang bertemu dengan Pak Surya Paloh ini untuk bisa menjawab keraguan atau ada deal-deal tertentu untuk bisa mencari wapres pendamping dari Pak Anies? Ya, pertama yang dilakukan itu bagus. Dan memang komunikasi harus intensif. Kalau menggunakan teorinya Mas Adi Prayitno itu, seseorang yang punya iman itu sering imannya naik turun. Jadi bahasanya itu yazid wa yangkus, tambah, kadang turun gitu kan. Itu. Nah, di dunia politik mungkin juga begitu. Di dunia kita bekerja sama, mungkin juga begitu. Nah, ya. Jadi kalau di koalisi ini iman siapa yang naik turun? Bentar ya. Saya lanjutkan. Dalam politik itu juga kira-kira begitu. Nah, pertemuan itu untuk terus-menerus menstabilkan keimanan dalam kerjasama ini. Kan? Supaya tetap mantap, kemudian setelah itu membahas langkah-langkah berikutnya. Itu saya kira manusiawi, karena memang hati itu kan terus ada yang menggerakkan. Jadi ada yang memutar-mutar, kan? Ada zat yang memutar hati ini. Nah, sehingga mengenal lebih dekat, komunikasi lebih mendalam melalui pertemuan-pertemuan itu menjadi sesuatu yang harus dilakukan, baik langsung maupun tidak langsung. Nah, apa yang dilakukan Mas Anies ini saya kira sesuatu yang logis dan memang seharusnya begitu. Baik, Gus Coy, hati memang bisa dibolak-balik atau iman bisa naik turun. Kalau dalam koalisi ini yang dibolak-balik hatinya, yang mulai naik turun imannya, Pak Aniesnya atau partai pengusungnya, Gus Coy? Ya, semua orang yang punya hati, karena kita kan ada faktor internal, juga ada faktor eksternal. Faktor eksternalnya kan juga ada yang mungkin ingin mengganggu atau statement-statementnya bisa berpengaruh, gitu kan. Di dalamnya juga ada yang mungkin orang-orang yang tidak sabar, gitu kan. Orang-orang yang padahal ini semua harus dijaga. Jadi kewarasan berpikir, stabilitas hati itu semua harus dijaga, sehingga kemudian cuitan dari Demokrat juga termasuk, Gus Coy. Ya, pokoknya kita nggak menyebut salah satu atau pihak. Ya, kira-kira begitulah ya, secara umum. Baik, nah Mas Hersaki, bagaimana kemudian melihatnya ini? Apakah memang ini salah satu upaya untuk meyakinkan, termasuk mungkin menanyakan keyakinan dan juga keteguhan dari Demokrat untuk tetap berada dalam koalisi? Ya, terima kasih Mbak. Pertama yang ingin saya sampaikan ini, ya situasi akhir-akhir ini yang Mas Anies keliling ke Pak Surya Paloh, ke Pak SBY, dan juga tadi pagi ke
Ustadz Salim Segaf ini menunjukkan bagaimanapun bahwa koalisi ini pertama berdiri sejajar, Pak. Jadi Mas Anies tidak hanya main ke Pak Surya Paloh atau hanya ke Pak SBY atau hanya Pak Salim Segaf, tapi beliau keliling ketiga-tiganya. Nah, ini menunjukkan bahwa satu keindahan dari koalisi ini, kebersamaan, kita ada kesetaraan, ya, ada kesejajaran. Ini yang mesti dilihat ini. Dan yang sangat pentingnya adalah bagaimana seorang capres, seorang calon pemimpin negeri ini, itu menunjukkan leadership-nya, kepemimpinannya, bahwa beliaulah yang take control, yang in charge gitu. Itu yang kita mesti juga cermati sama-sama. Lalu yang ketiga, Pak, kaitannya dengan apa yang dilakukan oleh beliau ini menunjukkan bahwa kami, ya, Koalisi Perubahan ini sedang intens melakukan pertemuan-pertemuan. Memang selama ini sering juga, tapi kami akui akhir-akhir ini makin sering. Karena bagaimanapun ini waktu sudah tinggal 6 bulan lagi, ya, waktu sudah tinggal 6 bulan lagi, ya, sudah semakin dekat. Ada 25 lembaga survei, ya. Saya menunggu Bang Adi sebenarnya nih, lembaga surveinya ini seperti apa nih petanya. Saat ini kan Mas Anies masih terus di bawah. Yang ketiga yang menjadi concern kami juga, ya, yang kita cermati. Ya, tapi kita terus intens karena kita meyakini berdasarkan hasil masukan dan juga informasi dari masyarakat bahwa peluang perubahan ini masih cukup besar. Nah, kami juga melihat situasi-situasi ini harus ada akselerasi. Nah, katakanlah kemudian muncul ada isu Ganjar Anies. Ya, menurut kamu itu hal yang positif. Lalu kemudian isu katanya kemudian ada rayuan dari teman-teman P3 ke Demokrat dan PKS. Menurut kami itu juga sangat baik. Berarti apa? Yang menjadi center of gravity saat ini adalah Mas Anies juga partai-partai dari Koalisi Perubahan gitu, ya. Satu, bahwa betapa daya tariknya yang luar biasa, betapa sosok Mas Anies ini ya memang punya potensi yang besar bisa menjadi pemimpin nasional. Lalu yang kedua, bagaimana partai-partai di Koalisi Perubahan ini bisa menjadi game changer gitu. Itu yang kami lihat gitu. Jadi berbagai isu ini silakan saja, bebas saja, tapi bagaimanapun yang bisa kami sampaikan, Koalisi Perubahan ini sampai dengan saat ini terus solid, ya. Demokrat komitmen terus. Nah, kalau sikap Demokrat jelas. Sikap Demokrat jelas, kami komitmen dengan piagam perubahan dari poin 1 sampai poin 6. Ada yang kalau ada ditanya partai lain tetap yang di nggak koalisi jelas. atau tidak. Memangnya ada partai yang nggak jelas, Mas? Mbak, saya ini jubirnya Demokrat, masa saya mewakili partai lain? Bukan, Saya penilaian dari menyampaikan Demokrat Demokrat setidaknya, jelas penilaian dari sikapnya. Demokrat. Ya, kalau dari Demokrat itu kan masing-masing. Masalah iman tadi seperti yang disampaikan oleh Gus Coy itu kan masing-masing yang tahu. Kadar naik turunnya kan kita sendiri yang bisa merasa. Ya kan, kalau lagi turun perbanyaklah ibadah, ya kan, perbanyaklah bertemu orang baik, ya enggak. Biar makin naik lagi imannya, kan begitu. Jangan malah berkumpul dengan yang nafsi-nafsi kata Bang Adi Hidayat, Bang Adi Prayitno gitu loh, ya kan. Nah, jadi kalau dari kami, bagaimanapun melihat situasi saat ini, Demokrat komitmen. Piagam, poin 2, baca pres tentukan cawapres. Ketiga, kriteria cawapres jelas. Keempat, ya kan, bahwa akan ada deklarasi dalam waktu tidak terlalu lama setelah ditandatangani oleh piagam. Kami komitmen dengan itu semua. Baik, sampai di situ dulu kita lihat, kita dengarkan tadi komitmen dari Demokrat, kemudian juga banyak pernyataan menarik yang kita bisa bahas dari Gus Coy. Mungkin penilaian Anda dari dua pernyataan disampaikan oleh dua narasumber mewakili dua partai ini, Mas Adi. Singkat saja dulu. Ya, memang secara prinsip bahwa Poros Perubahan ini ingin menegaskan bahwa mereka ini tidak tergoda iman politiknya oleh rayuan-rayuan politik dari manapun. Di tengah isu yang terkait misalnya soal bagaimana menduetkan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan, ataupun di tengah isu soal kemungkinan Sandiaga Uno akan berpasangan dengan AHY, ini kan ramai belakangan. Jadi safari politik yang dilakukan oleh Anies ke elit-elit misalnya PKS, kemudian Nasdem dan Demokrat, ini menjadi satu penegas bahwa Poros Perubahan itu satu harus kembali menebalkan satu prinsip mereka bahwa Poros Perubahan ini harus landing, di mana Anies harus bisa maju di 2024, entah dengan siapapun nanti akan berpasangan. Ini tentu tidak nyaman ya Poros Perubahan, karena sehari 2-3 hari ini kan selalu dikaitkan soal bagaimana kemungkinan Ganjar sama Anies berkoalisi, apalagi Nasdem juga menyambut dengan baik ya, minimal melalui statement-statement politiknya. Nah, yang kedua tentu ini semacam rekomitmen ulang bahwa persoalan Anies apakah bisa atau maju, tentu soal siapa yang akan mendampingi itu juga menjadi penting. Karena apapun judulnya, ini kan perang terbuka antara Demokrat dan Nasdem, itu seringkali terjadi. Bagaimana Bang Andi Arief sangat rajin misalnya mengeluarkan statement-statement melalui tweetnya yang cukup
menurut saya agresif menyerang Nasdem. Mas Adi, mungkin mohon maaf, saya potong sampai di poin kedua. Kita sampai pada bagaimana kemudian perang yang cukup terbuka antara Nasdem dengan Demokrat. Nanti mungkin Bapak-Bapak narasumber mewakili dua partai ini bisa diberikan pandangan. Tapi setelah jeda berikut ini, Mas Adi juga masih punya poin-poin lainnya. Setelah jeda ya, kami segera kembali.